sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar kalian mengetahui ungkapan-ungkapan apa saja yang digunakan ketika kalian ingin mengungkapkan suggestion atau saran. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah kalian mampu menggunakan expressing suggestion. Oke. Well, student, apa saja sih yang akan kita gunakan dalam expressing suggestion? Ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam expressing suggestion, yang pertama adalah asking suggestion, yang kedua adalah giving suggestion, dan yang ketiga adalah respond accepting, dan yang keempat adalah respond declining. Mari kita lihat ekspresi yang pertama, asking suggestion. Asking suggestion is the expression that is used to ask, suggest, or advise to someone. Jadi anak-anakku sekalian, asking suggestion itu adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk meminta saran atau nasihat kepada seseorang. Sering ya kalian menemukan situasi di mana kalian butuh saran atau membutuhkan nasihat dari orang lain. Ada beberapa ungkapan atau kata yang biasa digunakan dalam mengungkapkan expressing suggestion. Yang pertama adalah shall. Shall artinya harusnya, seharusnya, atau sebaiknya. Pola kalimat ketika kalian ingin menggunakan meminta saran kepada orang lain dengan menggunakan kata shall ada dua. Ungkapan ketika kita ingin menggunakan meminta saran untuk diri sendiri, kita menggunakan shall I, dan ketika kita ingin menggunakannya untuk kelompok, maka kita menggunakan shall we. Pola kalimatnya shall plus subjek diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Mari kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama adalah shall I go home early? Haruskah saya pulang ke rumah lebih awal? Jadi kita meminta saran kepada orang lain. Mungkin pada saat itu kita mendengar ada keluarga kita atau kerabat kita datang ke rumah, bertamu ke rumah kita, maka kita mengungkapkan shall I go home early? Contoh yang berikutnya adalah shall I go picnic on holiday? Nah, mungkin di sini kalian menemukan situasi ketika kalian membutuhkan jalan-jalan atau traveling, berlibur pada masa liburan. Contoh berikutnya adalah shall we go to the doctor? Shall we repaint the classroom? Berikut contoh, itu adalah contoh menggunakan kata shall. Selanjutnya anak-anakku sekalian, selain menggunakan kata shall, kita juga bisa menggunakan kata could. Dapatkah? Nah, anak-anakku sekalian, hampir sama dengan kata shall, could juga diikuti oleh kata kerja bentuk ke-1. Kata kerja bentuk ke-1 ini adalah kata kerja yang tidak memiliki imbuhan. Kadang-kadang kalian ketika kalian buka kamus mencari kata memasak misalkan, maka di kamus akan muncul tukuk. Maka untuk kata kerja bentuk ke-1, tu-nya dihilangkan, atau kalian menemukan kuken misalkan, ed-nya juga hilang, atau kalian menemukan juga cooking, ing-nya juga hilang. Jadi yang disebut dengan verb 1 adalah kata yang tidak memiliki imbuhan apapun. Contoh asking suggestion dengan menggunakan kata could
Kita lihat di sini. Could I open the door? Could I go to doctor? Itu ya. Anak-anakku sekalian, selain asking suggestion, kalian juga bisa giving suggestion. Kadang-kadang kan ada teman kalian yang meminta saran. Kalian memberikan saran, itu yang disebut dengan giving suggestion. Sama, ketika kalian ingin menggunakan giving suggestion juga, kalian bisa menggunakan kata atau kalimat dengan menggunakan kata shall atau could, how about misalkan, atau what about. Mari kita lihat contoh berikut ini. You should go to a doctor. Biasanya anak-anakku sekalian ketika memberikan saran maka subjeknya bukan I lagi, tetapi kalian menggunakan subjek you. You should go a doctor. Mungkin ketika itu kalian melihat teman kalian sedang kesakitan atau kelihatan pucat, maka kita sarankan you should go a doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Kemudian you could take a course, for example. Mungkin teman kalian bertanya ke kalian, bagaimana untuk bisa menguasai bahasa Inggris? Kita sarankan saja kepada mereka, you could go to a course atau you could take a course. Kamu bisa ambil kursus. Selain menggunakan kata could, should, kalian juga bisa menggunakan ekspresi how about atau what about. How about, what about biasanya diikuti oleh verb in. Oke, paham ya? Misal contohnya, how about going to restaurant? What about watching TV, for example? Oke, paham ya? Nah, sekarang timbul pertanyaan, ketika ada orang yang meminta saran, bagaimana kalian responnya? Oke, good. Respon dari saran, meminta saran, ya kita berikan saran, giving suggestion. Kalau misalkan kita diberikan saran, ada orang yang memberikan saran kepada kita, how about going to movie? Bagaimana respon kita? Ada yang tahu? Oke, good. So, responnya adalah it sound good. That sound great, for example. It's good to me. Oke. Itu kalau kita menerima sarannya. Sekarang bagaimana kalau kita menolak saran? Kita tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh teman kita atau oleh seseorang. Bagaimana kita menolaknya? Oke, anak-anak sekalian, maka untuk menolaknya, tolaklah dengan sopan. Misalkan, I love it, but I love, but, atau it's better not go, for example. Oke ya? Itu tadi ungkapan mengenai suggestion. Anak-anakku sekalian, tadi ungkapan-ungkapan suggestion. Untuk lebih memahami lagi bagaimana penggunaan ungkapan suggestion, mari kita lihat dialog berikut ini. Hi Budi. Hi Nina, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movie? I'd love to, but not right now. How about in the afternoon? Great, what movie do you want to watch? Let's watch Spider-Man. Wow, I like it. When do you want to go?
How about 4 o'clock slow? It sounds good. Okay, see you then. Oke, see you. Itu tadi ungkapan mengenai suggestion. Kita buat kesimpulannya ya. Jadi anak-anakku, tadi kalian sudah belajar apa saja? Betul. Kalian sudah belajar asking suggestion, giving suggestion, declining, responding declining, and responding accepting. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini kalian bisa memahaminya, dan kalau kalian ada yang belum paham, silahkan kalian berdiskusi di grup Telegram. Oke, paham ya? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.